Mohon izin Ustaz ya, Pak. Ya. Oh, mohon maaf untuk mengecilkan slide-nya lagi gimana ya, Pak? Skip Bu, ESC Oh, skip. Nggih. di keyboard. Oh, nggih, matur suwun. Terima kasih atas waktunya. Bentar, saya mau mengatur timer dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Siang, Bu. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Masih ada teman-teman kalian yang ada di luar kelas? Ya, Bu. Tidak ada? Masuk Nggak ada, mana Bu. katanya? Ya. Enggak ada, Bu. Kalau sudah lengkap, berarti sekarang Bu Nurul absen dulu. Mbak Sinta, Hadir, Bu. Mbak Afifah, Hadir, Bu. Mas Andri, Hadir, Bu. Mas Suparno, Hadir, Bu. Mas Ali Hamdan, Hadir, Bu. Mas Sumadi, Hadir, Bu. Mas Agus, Hadir, Bu. Mas Fuad, Hadir, Bu. Mas Anwar, Mas Arif. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau begitu, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini nanti, kita akan mempelajari tentang akhlak tercela. Di mana nanti akhlak tercela yang akan kita pelajari ini nanti, harapan Bu Nurul, kalian semua nantinya akan dapat menjelaskan apa itu akhlak tercela, khususnya akhlak ananiah, putus asa, godob, dan tamak. Ya, selain menjelaskan pengertiannya, diharapkan juga kalian nanti akan bisa menjelaskan dalil-dalilnya, dalil yang melarang perbuatan akhlak tercela tersebut, dan juga ciri-cirinya, penyebabnya, bahkan sampai dampak negatif apa yang ditimbulkan dari akhlak tercela itu sendiri. Jadi, sebelum Bu Nurul masuk ke inti materi, coba akhlak tercela apa saja selain yang Bu Nurul tampilkan di sini. Akhlak tercela kan ada banyak. Kira-kira siapa yang berani menyebutkan contoh akhlak tercela lain? Hadir, Bu. Iya, Mbak Afifah, silakan. Suka berbohong, Bu. Iya, suka berbohong. Ada lagi yang lainnya? Saya, Bu. Hadir, Bu. Saya, Bu. Oh iya, Mas Anwar. Sudah dijawab Bu Afifah, Bu, jawaban. Oh, sama jawabannya. Yang lain lagi mungkin? Iri, Bu. Oh iya, silakan Mas Suparno. Iri, Bu. Oh, iri, iya. Kedua akhlak yang dicontohkan teman kalian tadi itu juga termasuk akhlak tercela ya. Subhanallah, ternyata kalian pembelajarannya cukup sangat mengena sekali sehingga banyak sekali akhlak tercela yang ada di sekitar kita. Dan semoga kita dapat menghindari semua perbuatan tercela tersebut ya. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan pembelajaran yang pertama. Kita akan membahas tentang akhlak yang tercela, yang khususnya ananiah, putus asa, godob, dan tamak. Berikutnya,
yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang pengertiannya, ya. Yang kedua nanti ada dalilnya, dalil yang melarang perbuatan tercela itu sendiri. Yang ketiga ada dampak negatifnya. Dan yang keempat ada ciri-cirinya. Yang kelima ada penyebabnya. Dan yang keenam ada cara menghindarinya. Berikutnya kita masuk ke pengertiannya. Sekarang Bu Nurul jelaskan sedikit ya secara simpel. Di sini ada perilaku ananiah di sini diartikan sebagai rasa egois, di mana seseorang itu merasa dirinya paling bisa, paling kaya, paling pintar. Jadinya orang yang bersikap egois ini biasanya cenderung memikirkan dirinya sendiri. Berikutnya ada akhlak putus asa. Putus asa yaitu putus harapan. Putus harapan di sini biasanya orang yang mengalami putus asa itu karena banyak masalahnya, sehingga dia merasa hidupnya putus sampai di sini. Yang ketiga ada godok. Godok di sini yaitu pemarah. Orang yang pemarah biasanya kalau disenggol sedikit marah, ditabrak kena tangannya sedikit juga marah. Makanya dia itu termasuk orang-orang yang mudah marah, ya. Yang keempat ada tamak. Tamak ini adalah serakah, dan serakah ini cenderung dia mementingkan kehidupan dunia. Dia selalu ingin menumpuk harta, menambah harta meskipun sudah banyak tapi masih saja selalu kurang. Selanjutnya akan Ibu jelaskan dalil akhlak tercela ya, anak-anak. Akhlak tercela ini nanti ada dalil yang mendasari yang melarang perbuatan keempat akhlak tercela tadi. Yang pertama, ananiyah, nanti akan dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 18. Yang kedua, akhlak putus asa, dan nanti akan dijelaskan dalam Quran surat ayat 87. Yang ketiga, ada akhlak godok. Nanti juga akan dijelaskan dalam Quran surat ayat 134, Quran surat Ali Imran. Dan yang keempat, ada akhlak tamak. Akan dijelaskan dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. Berikut masing-masing dalil akhlak tercela ya. Bu Nurul bisa minta tolong salah satu untuk membacakan dalil ananiyah ini. Siapa yang berani? Silakan. Silakan Mbak Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf, sebentar. Sebentar. Wala tusra'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Halo, Bapak. Allahul azim. Terima Ya, kasih. halo. Di sini dijelaskan bahwa artinya adalah dan janganlah kamu memalingkan wajah karena sombong dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi jelas ya, di sini dilarang untuk berbuat sombong dan membanggakan diri. Dalil yang kedua adalah dalil larangan bersikap putus asa. Ada yang bisa membantu membacanya? Silakan. Mas Andri, Ya, Bu. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhi wa la tay'asu min rohillah innahu la yay'asu min rohillahi illal qaumul kafirun. Terima kasih. Artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi di sini jelas ya, kita sebagai hamba Allah dilarang untuk bersikap putus asa. Dalil berikutnya tentang larangan bersikap godok. Silahkan Mbak Sinta. Halo. Bisa dibacakan? Pak Nganu, Pak. Pak Miftah kan mengeluarkan dulu. Laptop saya sebagian Bu nggak kelihatan. Oh iya, bisa dibacakan lain oleh Mas Arif mungkin? Atau Mas Anwar?
ketutup separo Bu ngene kula mboten saged dipirsani. Kami ini Halo, Bu. separuh, Bu. Oh, ketutup sepale. Baiklah, saya kecilkan aja ya. Kalau sekarang kelihatan ya. Yang ketiga tadi adalah dalil ghadab. Silakan Pak Mas Suparno. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wa yuhibbul muhsinin. Terima kasih. Artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi, di sini dijelaskan, orang yang mampu menahan amarahnya itu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah sangat mencintai orang-orang tersebut. Selanjutnya, ada dalil larangan bersikap tamak. Silakan dibacakan oleh Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi di sini dijelaskan ya, untuk tetap menjaga anak-anaknya agar tidak dilalaikan oleh harta benda, sehingga terlupakan oleh Allah. Jadi berikutnya kita akan masuk ke dampak negatif dari akhlak tercela itu sendiri. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang negatif, tentunya juga akan menimbulkan dampak yang negatif pula. Di antaranya adalah ananiyah. Dampak negatif yang bisa didapatkan orang yang bersikap ananiyah di antaranya adalah bisa mengecewakan orang lain. Ya. Selanjutnya ada juga yang bisa merusak persaudaraan, merusak pertemanan juga bisa, dan sejenisnya. Yang kedua, ada putus asa. Dampak negatifnya diantaranya adalah merusak diri sendiri tentunya, ya. Karena bisa saja karena banyak masalah yang dihadapinya, dia bisa saja merusak diri sendiri dengan cara bahkan sampai bunuh diri juga ada. Contohnya juga dampaknya bisa membuat semangat hidup orang hilang. Ya, ini dikhawatirkan sekali nanti jadinya bisa depresi dan mengakhiri hidupnya ya. Naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya ada dampak negatif ghadab. Dan dampak negatif ghadab ini orang yang pemarah biasanya itu cenderung tidak bisa berpikir tenang. Dan bisa saja orang yang sering marah-marah itu lebih berpotensi untuk terkena penyakit darah tinggi. Semoga saja kita semua jauh dari akhlak tercela ini ya anak-anak. Selanjutnya ada akhlak tamak. Orang yang serakah ini cenderungnya akan dia selalu merasa kurang. Dengan harta yang sedikit, sedang, ataupun banyak, dia tetap saja merasa kurang. Dan itu menjadikan hidupnya tidak tenang. Lanjut ya. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri perbuatan ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Di antaranya adalah yang ananiyah. Biasanya orang yang ananiyah itu cenderung mau menang sendiri. Yang kedua, dia meremehkan orang lain. Jadinya dia cenderung memikirkan dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, akhlak putus asa. Biasanya orang yang berputus asa itu suka menyendiri dan suka merenung. Yang ketiga ada akhlak ghadab. Akhlak ghadab itu kan tadi pemarah. Biasanya dia sedikit-sedikit mudah marah. Dan tentunya orang yang suka marah itu juga jarang sekali tersenyum. Ya. Berikutnya ada tamak. Tamak di sini tadi kan serakah. Dia selalu memikirkan diri sendiri dan mau menang sendiri. Bahkan dengan saudaranya pun kadang tidak mau juga berbagi. Selanjutnya kita masuk ke sebabnya.
Untuk penyebab akhlak tercela 4 ini tadi, diantaranya adalah ananiyah, itu penyebabnya karena dia merasa paling bisa, merasa paling pintar, dan merasa paling kaya. Sehingga dia tidak butuh orang lain, tidak butuh pendapat orang lain. Ya. Yang kedua, salah satu penyebab putus asa, dan terutama sekali itu karena banyaknya pikiran, banyaknya masalah yang dihadapi, sehingga membuat dia menjadi putus asa, hilang semangat hidupnya ya. Yang ketiga ada ghadab. Pemarah tadi biasanya itu karena sakit hati. Misalnya tadi berjalan bareng teman tapi kesenggol tangan temannya. Dia sedikit saja begitu sudah marah. Yaitu termasuk penyebab orang-orang yang mudah marah. Yang keempat ada tamak. Orang yang serakah itu biasanya selalu ingin menang sendiri ya. Dia tidak mau hartanya dikalahkan oleh orang lain. Dia ingin paling kaya sendiri. Berikutnya, selanjutnya ada cara menghindarinya. Karena 4 akhlak ini adalah akhlak yang tercela, jadi sudah seharusnya kita harus menghindarinya ya anak-anak. Dan cara menghindari untuk akhlak ananiyah diantaranya adalah menghormati orang lain. Baik itu kaya, miskin, jadi tidak pandang status. Ya. Yang kedua, putus asa. Perbanyaklah aktivitas yang positif supaya kita terlupa dengan masalah yang kita hadapi dan tidak membuat kita murung bahkan sampai depresi. Yang ketiga, ada ghadab. Dan cara menghindarinya supaya kita tidak mudah marah adalah dengan berlatih sabar. Yang keempat, ada tamak, serakah. Dan cara menghindari supaya kita tidak menjadi orang yang tamak adalah dengan menjadi orang yang pandai bersyukur. Sudah paham anak-anak dari penjelasan singkat Bu Nurul tadi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah, sekarang coba silahkan diamati. Saya punya 4 gambar yang harus kalian lihat ya. Kira-kira gambar yang pertama ini merupakan contoh akhlak tercela apa, anak-anak? Tamak, Bu. Apa? Tamak, Bu. Tamak juga bisa, tapi yang saya fokuskan di sini cenderung ke ananiyahnya ya, anak-anak. Sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua, di sini ada gambar seorang pemuda yang sedang duduk menyendiri. Kira-kira ini menampilkan sikap akhlak apa, anak-anak? Putus cinta, Bu. Asa, Bu. Putus asa. Putus harapan. Ada yang tahu? Putus harapan, Bu. Lelah, pasrah. Ayah. Apa, anak-anak? Putus asa, iya. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Ada seorang yang menggenggam 2 tangannya. Ini menampilkan akhlak tercela apa? Teriak, Bu. Ghadab, iya. Dia sedang berteriak karena ghadab, Emosi, karena Bu. pemarah tadi ya. Dan yang keempat, Ya. ada akhlak yang kedua orang ini. Kira-kira menampilkan akhlak apa? Rebutan harta, Bu. Iya, Sama. sama. Iya, terima kasih. Selanjutnya, karena kalian sudah mengamati gambar-gambar ini dan mengamati sedikit bahan untuk pembelajaran materi hari ini, berikutnya Bu Nurul akan bagi kelompok. Karena kita ada 4 akhlak, jadi Bu Nurul bagi 4 kelompok ya. Kelompok 1 Ya, Bu. ada Mbak Sinta dan Mbak Afifah. Kelompok 2 ada Mas Andri, Mas Suparno, dan Mas Ali Hamdan. Kelompok 3 ada Mas Sumadi, Mas Agus, dan Mas Fuad. Dan kelompok 4 ada Mas Anwar dan Mas Arif ya. Selanjutnya, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah Ya, semuanya? Bu. Ayo sini Mas Anwar. Sudah, Bu. Saya ikut Mas Andri ya. Ya, ini Mas Ali, Mas Ali. Oh ya, Mas Parno, sudah. monggo Mas Parno. Bergabung dengan Ya. kelompoknya masing-masing ya. Ya. Kalau sudah, sekarang bahannya masih sama dengan 4 gambar ini. Yang pertama tadi ini ya. Kelihatan 4-4-nya? Kelihatan, Bu. Silakan, Bu. Yang kelompok 1 Mbak Sinta mengamati gambar 1. Kelompok 2 Mas Andri dan kawan-kawan mengamati gambar 2 ini ya. Yang ketiga Mas Sumadi dan kawan-kawan gambar yang ini. Dan yang keempat Mas Anwar dan Mas Arif mengamati gambar yang ini.
Yang Bu Nurul inginkan, kalian hanya mengamati 4 gambar itu, dan kemudian analisa, bagaimana analisa kalian melihat gambar 4 itu, masing-masing satu tadi ya, dengan hubungannya penjelasan dari Bu Nurul tadi, ya. Pakai bahasa kalian sendiri yang singkat, padat, dan jelas. 2 menit cukup ya untuk berdiskusi? Ya, Bu. Kalau begitu, Bu. 2 menit dimulai dari sekarang. Gimana ini Mas Arif ya? Yang pundi Mas Anwar? Itu kayaknya rebutan bagor deh. Itu melon Mas Anwar katanya. Itu harta karun Mas Anwar. Oh iya. Kok kayak bagor ya Bu? Kok kayak apel? Uang berdolar-dolar. Enak Mas Anwar katanya. Sudah Bu, kelompok kami sudah. Kelompok kami sudah. Sudah, alhamdulillah. Kelompok 1 sudah? Kelas 1 belum, Bu. Oh, belum. Kelompok yang lain, Bu. Ya. Kelompok saya 3 sudah, Bu. Kelompok 3, Pak Sumati siap presentasi, Bu. Mas Mati sudah? Pak Sumati sudah siap, Bu. Pertama nggak apa-apa. Sebentar lagi, tunggu sekitar 10 menit lagi ya. Semuanya selesai dan bisa mempresentasikan dan saling menanggapi kelompok lainnya. Selesai. Silakan kelompok Sumadi, siapa suara yang nih, Pak mau Sumadi. mempresentasikan terlebih dahulu. Monggo Mbak Afifah. Kelompok 1. Mbak Sinta. Monggo, silakan dianalisa. Untuk akhlak yang pertama ini juga boleh. Ya, kelompok 1 ya, Bu. Iya, silakan Gambar Mbak Sinta. 1 itu akhlak tercela anania. Berarti Iya. merasa paling bisa ya. Iya. Bahkan dengan saudaranya tidak mau berbagi itu ya, Bu. Itu tidak boleh. Kalau dengan saudara kita kan harus saling berbagi, saling menyayangi dan sebagainya. Jadi akhlak itu tidak boleh kita lakukan ya, Bu, di rumah ya maupun di Ya. sekolah. Iya, terima kasih dari kelompok pertama. Tadi dijelaskan bahwa gambar yang pertama adalah gambar ananiah. Silakan ada kelompok 2, 3, 4 yang mau menanggapinya. Ada yang mau menanggapi kelompok 1? Sudah benar, Bu. Oh iya, sudah benar. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menyangkalnya atau menyanggahnya mungkin? Kelompok 2, bagaimana tentang pendapat kelompok 1? Ya bagus, Bu. Oh ya, terima kasih. Untuk kelompok 3, bagaimana pendapatnya untuk kelompok 1 tadi? Ya cukup Bu. Cukup. Bagus. Untuk kelompok 4, tanggapan untuk kelompok 1? Sepertinya sangat bagus sekali ya Mas Anwar ya. Oh iya, terima kasih. Iya Mas, sudah betul itu jawabannya. Iya, terima kasih ya. Untuk kelompok 1, tadi dijelaskan bahwa gambar ini adalah gambar seseorang yang bersikap ananiah. Mereka 2 bersaudara dan harusnya itu tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan kita ya anak-anak. Jadi bisa disimpulkan dari gambar yang pertama tadi oleh Mbak Sinta dan Mbak Afifah, tadi sudah disimpulkan bahwa gambar yang pertama adalah gambar akhlak. Gambar apa anak-anak? Anania, iya. Untuk gambar yang kedua, tadi menyimpulkan dan menjelaskan tentang akhlak tercela apa anak-anak? Putus asa, Bu. Putus asa, asa, Bu. iya. Yang ketiga, tadi menampilkan sikap akhlak tercela apa? Godop Bu. Iya, godop. Dan yang keempat, ini tadi menampilkan sikap akhlak? Iya, terima kasih. Kira-kira dari penjelasan Bu Nurul tadi, dari pengertian sampai cara menghindari, dan bahkan sampai contoh-contoh gambar seperti ini, adakah dari anak-anak yang mau ditanyakan? Adakah yang belum dipahami? Cukup Bu. Sudah paham semuanya ya? Bu, saya mau nanya Bu. Oh iya, silakan. Bu, kalau tamak itu tamak beramal boleh nggak Bu? Tamak beramal. Sebelum Bu Nurul jawab, silahkan. Kira-kira siapa dari teman kalian yang ingin menanggapi jawab pertanyaan dari Mas Anwar? Tidak ada? Baik apa buruk, Toh? Tidak ada?
Oh ya, kalau tidak ada berarti Bu Nurul yang bantu menjawabnya ya. Kalau kita tamak akan beramal itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tamak tadi kan serakah. Kalau kita serakah pengen beramal, tapi untuk diri kita dan bukan untuk dipamerkan atau ditunjukkan untuk orang lain, itu sangat diperbolehkan sekali. Karena itu juga menjadi ladang pahala untuk kita semua. Selain tamak, itu kan tamak tadi perbuatan tercela. Tapi karena tamak beramal itu diperbolehkan. Begitu juga dengan ada yang bisa mencontohkan akhlak tercela, tapi diperbolehkan dalam hal kebaikan. Siapa yang tahu anak-anak? Cari ilmu, Bu. Cari ilmu. Kira-kira kalau dihubungkan dengan akhlak tercela apa? Ya, tomak mencari ilmu, Bu. Iya, misalnya ada juga orang yang iri. Orang itu kok pintar sekali ya. Lah saya iri dengan orang pintar itu sehingga memotivasi saya untuk menambah ilmu saya supaya bisa sepintar bahkan bisa melebihi teman itu yang pintar ya. Jadi bisa Bu Nurul simpulkan ya. Dari kesimpulan anak-anak tadi, untuk yang gambar pertama tadi sudah kalian jawab semua, itu menampilkan akhlak tercela, ananiah, yang kedua putus asa, yang ketiga godok, dan yang keempat tadi tamak. Dari pembelajaran hari ini, menurut anak-anak semua bagaimana perasaan kalian dari awal sampai sekarang? Deg-degan, Bagaimana Bu. perasaannya anak-anak? Deg-degan, Bu. Kenapa deg-degan? Kan belum ulangan. Kalau punya sifat itu, Bu. Tidak perlu deg-degan. Hidup itu harus dinikmati. Slow aja ya. Tenang. Saya merasa kok semua Apa? sifat itu ada pada diri saya, Bu. Jadi saya deg-degan, Bu. Oh, makanya nanti tadi kan ada penjelasan cara menghindarinya ya. Mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupannya supaya kita bisa terhindar dari perilaku tercela 4 tadi ya, anak-anak. Jadi, karena sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, kira-kira ada yang mau bertanya lagi apa tidak? Ya, Bu. Kalau tidak ada, sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya. Untuk pengertian anania tadi, masih ingat anak-anak anania tadi artinya apa? Egois. Iya, egois. Dan yang kedua, arti putus asa. Tadi artinya apa? Putus harapan. Putus harapan. Yang ketiga, arti godop tadi artinya apa? Marah-marah. Marah. Dan yang keempat, arti tamak adalah? Serakah. Ya, pintar sekali anak-anakku sekalian. Kalian sudah sangat memahaminya ya. Keempat, akhlak tercela ini sudah tahu penjelasannya. Jadi harapan Bu Nurul dengan akhlak tercela ini kita semua bisa menghindarinya ya. Tentunya dan berkebalikannya kita juga diharapkan bisa memaksimalkan perbuatan positif kita atau perbuatan terpuji kita. Jadi kira-kira masih ingat nggak hari ini tanggal berapa anak-anak? Tanggal 20, Bu. Tanggal 20. Hari Kamis besok tanggal berapa berarti? 21. 21. Kalau tanggal 22 hari Jumat, hari apa kalian ingat? Hari santri, Bu. Oh iya, pintar sekali. Tanggal 22 nanti adalah hari santri. Di mana seorang santri itu diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Dan Bu Nurul berharap kalian semua dan Bu Nurul juga tentunya kita semua sangat diharapkan bisa menjadi santri-santri yang meminimalkan segala perbuatan tercela dan memaksimalkan atau memperbanyak segala perbuatan terpuji. Jadi menjadi santri yang benar-benar hebat. Bisa anak-anak? Insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Semoga dijabah oleh Allah ya. Amin. Ya, Bu. Amin. Kalau begitu, karena pembelajaran hari ini saya rasa cukup, jadi pesan Bu Nurul untuk minggu depan, silakan kalian pelajari bab selanjutnya, yaitu ada adab terhadap orang tua dan guru. Sudah ya anak-anak? Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, sekarang kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Nurul mohon maaf, sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ampun. Alhamdulillah sudah selesai
Nggih, alhamdulillah sudah selesai. Peer teaching Bapak Ibu sekalian, sudah 11 peserta, yang terakhir tadi